Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, penghobi ayam dimanapun berada. Ini ya, saya ingin membuat sebuah tutorial pada teman-teman sekalian bagaimana caranya ayam yang mengeram itu supaya dia ini cepat bertelur lagi nantinya sudah mengeram. Kan kebanyakan orang ayam itu kalau dia mengeram itu orang tidak mau membiarkan induknya mengeram gitu ya. Kalau sudah dia bertelur dia ingin mengeram dan tidak membiarkan induknya mengeram supaya dia cepat bertelur lagi. Nah, ini saya punya tips ya dari cara saya sendiri ya. Ini supaya dia cepat bertelur lagi setelah mengeram, ini saya berikan sebuah tempat makan. Ini tempat makannya, ini jagungnya isinya ya, tempat makan. Jadi sehingga ayam ini diletakkan ketika ia mengeram, diletakkan sebuah makan seperti ini ya, agar dia bisa terus makan ketika sambil mengeram. Sehingga ketika dia dipisahkan pada saat dia sudah menetas nanti, dia tidak akan lama lagi untuk bertelur kembali. Jadi bagi teman-teman yang ingin cepat lagi yang mengejar target, mungkin harus ayamnya harus bertelur lagi karena ada permintaan gitu kan, permintaan dari konsumen, banyak permintaan dari pelanggan gitu, sehingga ayamnya dipaksa untuk terus mengeram untuk terus bertelur. Nah ini solusinya, kita letakkan makanan di sini. Nah ini juga sudah ada ya, ini ada airnya nih, saya ganti dengan airnya itu. Kemarin tadi saya letakkan air ini. Nah, pada saat kondisi setelah dia nanti selesai mengeram, kita pisahkan dengan anaknya, dia cepat lagi untuk bertelur lagi kembali ya. Nah, ini kita letakkan makanan juga. Ini biasanya saya letakkan jagung. Kenapa? Karena kalau saya diletakkan jagung itu dia tahan lama. Nah, meletakkan jagung itu tidaklah boleh terlalu banyak. Jadi makanannya jangan banyak ya. Satu hari itu sedikit aja. Nanti kalau dia terlalu banyak, dia akan buang kotorannya di tempat telurnya ini. Jadi kotor semuanya, telurnya kena kotoran semua. Nah, ini teman-teman ya, kalau sudah diletakkan seperti ini, biasanya jagungnya cuma sedikit aja, cuma beberapa jagung. Ini letakkan di sini supaya dia bisa memakannya. Nah, kalau ingin dia cepat untuk bertelur lagi, itu pada saat dia udah menjelang hampir mau menetas, itu baiknya dikasih pur supaya badannya ngisi. Terus ingat, airnya dikasih juga, cuma agak jarang ya, jangan terlalu banyak gitu. Nah, ini airnya dikasihkan, diatur ya. Nah, dengan demikian kalau dikasih pur dia akan lebih cepat lagi, tapi jangan sekarang, jangan begitu dia awal-awal ngeram. Kalau awal-awal ngeram dia akan buang kotorannya lebih cepat gitu, lebih banyak gitu di tempatnya, jadi nggak efektif lah gitu. Nah, untuk ayam yang sudah bertelur seperti ini, yang sudah mengeram ya, dan dia bertelur, nanti dia akan lebih cepat. Nah, tapi tidak saya sarankan untuk terlalu diporsir ya, karena kalau dia terlalu diporsir, ayam ini akan menjadi akan bodol, nanti dia rusak induknya gitu ya. Nah, ini ada pur ya, pur 5 ini 611 ya. Pur saya kasihkan ayam ini cuma sedikit aja.
ini sedikit aja ya, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti dia akan buang kotoran di telurnya sendiri gitu. Ini supaya dia cepat-cepat aja, supaya dia jangan terlalu lapar gitu, jangan terlalu lapar, nanti dia makan. Nah, ketika dia sudah hampir menyelesaikan ramannya, barulah kita berikan gizi yang berlebih gitu untuk ayam. Nah, mungkin dia akan lebih cepat daripada dia tidak diberi makan gitu. Dia proses pengembalian fisiknya itu lebih cepat dibandingkan dia tidak diberi makan. Maka dia biasanya, ada yang pernah saya alami itu hanya selang 2 minggu dia kembali bertelur gitu, dipisahkan dengan anaknya ya, dia akan kembali bertelur lagi dan akan kembali seperti semula lagi. Nah, kalau dia sudah terbiasa untuk bertelur ngeram saja terus bertelur lagi, nggak ngomongi anaknya, itu nanti dia sudah terbiasa sendiri. Nah, cuma itu tadi ya, sebagai seorang peternak kita harus memiliki rasa kasihan terhadap ayam kita gitu, jangan terlalu diporsir terus, nanti dia akan berakibat pada ayam itu sendiri. Nanti dia akan rusak itu, bodol itu kan. Bodol itu anusnya keluar gitu, ada semacam usus yang keluar gitu di dalam anusnya, rusak ininya ya, rusak reproduksinya, nggak bisa bertahan lagi gitu, nggak bisa bertahan lagi lama lagi untuk pakai lagi untuk disuruh bertelur lagi gitu. Nah, kalau sudah di sekitar 2 kali atau 3 kali dia melakukan proses bertelur, mengeram, terus nggak momongi anak, terus bertelur lagi, ngeram, nggak momongi anak gitu ya, yang ketiga kalinya itu seharusnya kita hentikan dulu, jangan disuruh dia untuk bertelur lagi gitu. Jadi harus ada jeda, mungkin dia harus momongi anaknya, mengasuh anaknya itu sekitar 1 bulan atau 2 bulan ya, atau lebih gitu, sesuai dengan keadaan ayam si induk ini tadi. Oke. Nah, ini tips dari saya untuk ayam yang ingin cepat bertelur lagi gitu tanpa momongi anaknya ya. Oke, sekali lagi saya cuma untuk memberikan tips ini, tapi diperhatikan ayamnya ya, jangan menyiksa ayam kita, karena seperti apapun juga yang namanya ayam itu juga punya kemampuan dan keterbatasan fisik gitu. Jangan sampai kita menyiksa daripada binatang. Nah, ini tips dari saya ya, apabila kita kepepet gitu kan, membutuhkan cepat ya, ayamnya harus telur lagi gitu. Mungkin ada teman-teman yang ayamnya kejar setoran gitu kan, memenuhi permintaan pelanggan gitu. Nah, bolehlah sekali-sekali, tapi tidak boleh menyiksa lah gitu kan ya. Sekian ya, saya akan memberikan pengalaman saya hanya untuk membantu kita gitu, tapi tidak untuk membuat hewan peliharaan kita tersiksa ya. Sekali lagi ya, saya sarankan itu hanya sebagai tips saja, dan itu tidak sangat disarankan untuk eksploitasi mereka gitu, membuat mereka ayam-ayam ini menjadi rusak ikutnya gitu ya. Yang seharusnya dilakukan adalah membiarkan mereka memomongi anaknya dulu, karena itu adalah waktu jeda istirahat mereka dari bertelur sampai mengeram, itu memang 3 bulan ya, kembali lagi bertelur gitu. Itu sudah sifat alami mereka.
Ya, ini hanya tips untuk supaya jangan sampai kalau kepepet lah gitu ya. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan tips-tips yang saya lakukan yang berikan untuk kepentingan dan yang diridhoi Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.